Yes, welcome gengs. Kamu yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah. Kali ini aku bakalan bahas sesuatu yang berhantu-berhantu gitu, gengs. Jadi ini tuh adalah pesawat berhantu. Kalau misalnya kalian pernah dengar, ini tuh pesawat yang dari maskapai Helios Airways. Jadi katanya pesawat ini tuh bisa terbang sendiri, guys. Nah, buat yang belum tahu, kalian harus tonton video ini sampai akhir. Oke, gengs, nggak usah berlama-lama lagi. Enjoy the video. Ini dia ceritanya. Helios Airways adalah maskapai penerbangan di negara Siprus dan dikenal sebagai maskapai dengan range harga yang rendah. Jadi tiketnya itu nggak mahal-mahal banget. Kalau misalnya di Indo itu, ya itulah pokoknya. Maskapai ini didirikan pada tahun 1998 dengan tujuan penerbangan dari Siprus ke Eropa ataupun ke Afrika Utara. Helios Airways ini adalah maskapai swasta independen pertama di Siprus. Nah, karena harga yang murah, otomatis banyak banget pelanggannya, gengs. Sering banget masyarakat Siprus menggunakan pesawat ini untuk terbang ke luar negeri. Saking lakunya maskapai ini, sampai-sampai Helios ini meminjam sejumlah dana untuk menambah armadanya. Katanya Helios ini meminjam dana ke Deutsche Structure Finance di tahun 2004. Dan dananya ini dipakai buat pesawat Boeing 737-300 yang hari ini bakal kita bahas kenapa dia dibilang pesawat berhantu. Sekarang kita langsung aja masuk ke kronologinya kayak gimana. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2005, pesawat Boeing 737-300 ini baru aja nyampe ke Larnaca dari London di jam 1 dini hari. Otomatis kalau pesawat baru landing itu pasti dilakukan pengecekan keseluruhan, geng. Hasil dari pengecekan pagi itu ditemukan salah satu segel di pintu pesawat ini tuh membeku. Dan juga kru bilang kalau misalnya sering terdengar suara aneh dari bagian belakang pesawat. Nah, itu sebenarnya udah biasa buat Helios ya. Karena banyak penumpang akhir-akhir ini ngeluh kalau kabin di pesawat ini tuh terasanya dingin banget gitu suhunya. Kayak nggak masuk akal dinginnya. Dan dalam 3 bulan terakhir, pesawat ini udah diservis 7 kali, guys. Bayangin, 7 kali servis dengan masalah yang sama, yaitu suhunya kedinginan. Masa ya 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali nggak ada solusinya dari kerusakan atau kendala dari pesawat Boeing 737 ini. Nah, gengs, pas dicek ternyata nggak ada kendala di pengatur suhu ataupun AC dari kabin pesawat ini. Jadi teknis menduga dengan ditemukannya segel pintu yang membeku, itu berarti adanya kerusakan pada badan pesawat. Sehingga suhu dingin itu dihasilkan dari pesawat yang lagi berada di atas ketinggian. Jadi bukan karena AC-nya, tapi karena mungkin ada badan pesawat yang rusak. Kalau misalnya kita di atmosfer tinggi itu pasti udaranya terasa lebih dingin. Karena kita tahu semakin tinggi kita di atmosfer, semakin dingin suhunya. Nah, sedangkan kalau misalnya pesawat itu sehat atau normal, pasti akan melindungi penumpang dari udara dingin di atas sana. Setelah melakukan banyak pengecekan, dilakukan ulang pengecekan berkali-kali, teknisi juga menduga kalau misalnya segel pintu yang rusak itu dikarenakan adanya penurunan tekanan udara di dalam kabin. Dan untuk mengatasi masalah ini, teknisi mengubah posisi switch tekanan udara dari auto menjadi manual. Kenapa diubah? Ya karena mau diatur secara manual tekanan udara yang ada di pesawat itu biar stabil lagi dan layak terbang. Nah, masalahnya, gengs, pas teknisi ini udah bikin switchnya jadi manual, dia lupa masang lagi ke auto. Dan ini terjadi sampai besoknya pas pesawat ini take off. So guys, paginya pesawat ini take off dari Siprus menuju Praha. Dijadwalin jam 9 pagi waktu setempat dan dijadwalkan akan transit di Athena, Yunani dengan kode penerbangan 522. Jadi kita sekarang nyebutnya Helios 522. Captain atau pilot waktu itu adalah Hans-Jürgen Merten, seorang pilot dari Jerman yang berusia 58 tahun dan ditemani co-pilot yang bernama Pampos Karolombos. Kalau misalnya Pampos ini dia asli Siprus dan udah 5 tahun bekerja di Helios Airways ini. Kapten Hans ini adalah pilot yang berpengalaman yang dikontrak pada masa liburnya dengan 16.900 jam terbang dalam 35 tahun terakhir. Kapten dan Pampos serta semua kru udah ngelewatin tes medis dengan hasil yang bagus dan akhirnya ya mereka terbang. Hari itu penerbangan Helios 522 ini membawa 121 orang di dalamnya. 6 orang kru termasuk pilot dan co-pilot dan sisanya 115 penumpang. Setelah 5 menit lepas landas atau sekitar 3.500 meter di atas permukaan, cabin altitude pesawat atau alarm peringatan ketinggian di kokpit itu langsung nyala, yang nandain kalau pesawat nggak boleh nambah ketinggian lagi karena tekanan udara di dalam kabin turun drastis. Sayangnya guys, waktu itu pilot dan co-pilot nggak sadar. Mereka pikir itu adalah peringatan konfigurasi lepas landas yang dimana memang bunyinya sama. Dan kalau dipikir ya memang dia baru lepas landas. Ya udah, akhirnya satu pun nggak ada yang ngeh atau nggak ada yang sadar kalau tekanan udara di dalam pesawat itu menurun drastis. Otomatis suhu pun semakin menjadi dingin. Nah, 2 menit
kemudian barulah si Kapten Hans ini sadar kalau udara di pesawat itu semakin dingin dan tekanan udaranya juga semakin rendah. Akhirnya dia menghubungi ATC atau Air Traffic Control yang ada di Larnaca untuk ngelaporin kalau AC-nya itu bermasalah. Nah, karena ini sifatnya teknis guys, jadi ATC itu langsung menghubungkan kapten dengan bagian teknisi yang sebelumnya ngecek pesawat ini sebelum terbang. Dan si teknisi ini adalah orang yang lupa balikin switch tekanan udara dari manual ke auto lagi. Tapi ketika Kapten Hans dan teknisi ini berkomunikasi, mereka berdua itu komunikasinya nggak lancar guys, jadi ngobrolnya kayak nggak nyambung. Kapten Hans nanya kalau kemungkinan adanya kerusakan di bagian pendingin pesawat. Teknisi bilang, "Cap, switch tekanan udara udah berubah auto lagi apa belum?" katanya. Dan si Kapten Hans malah menjawab, "Ini kenapa AC-nya nggak mau mati ya? Karena udah dingin banget di sini," katanya. Ya kira-kira seenggak nyambung itulah mereka ngobrol guys. Intinya mereka tuh nggak nemu jawaban atau nggak menjawab pertanyaan satu sama lain. Nah, kalau misalnya dilihat dari obrolan yang nggak nyambung ini, diduga pilot ini memang udah mengalami gejala hipoksia awal. Buat yang belum tahu, hipoksia itu adalah kondisi di mana tubuh kita kekurangan oksigen. Dan karena kekurangan oksigen, akhirnya fokus kita juga jadi berkurang. Makanya si Kapten Hans ini jadi nggak nyambung diajakin ngobrol. Di saat yang sama, di kabin penumpang masker udara udah pada turun karena tekanan udara yang udah ngedrop banget. Pilot dan co-pilot juga nggak sadar hal ini, meskipun masker darurat yang ada di kokpit juga udah aktif, yang nandain kalau adanya masalah tekanan udara di pesawat ini. Ya mungkin karena hipoksia awal tadi, gejala hipoksia tadi yang mengganggu fokus mereka. Ditambah dengan bunyi alarm peringatan yang terus berbunyi membuat suasana memang semakin kacau. Nah, akhirnya mau nggak mau teknisi menjawab lah pertanyaan Cap. Teknisinya bilang, "Kapten, kalau misalnya buat matiin AC secara paksa, itu ada di belakang kursi pilot," katanya. Tapi saat itu Helios Airways 522 ini nggak ngejawab apa-apa lagi, dan komunikasi terputus gitu aja. Dan yes, itu adalah komunikasi terakhir dari Helios 522. Barulah pada jam 9:37 pesawat Helios 522 ini akhirnya masuk ke dalam wilayah penerbangan Athena, di mana itu adalah tujuannya buat transit. Tapi bukannya mendarat, pesawat ini malah terus muter-muter di langit Athena. ATC kebingungan di sana ya. Beberapa kali melakukan panggilan atau mencoba menghubungi pesawat Helios ini, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Nggak direspon sedikit pun. Ditunggu lama-lama, akhirnya karena udah kelamaan banget, muter-muter terus, nggak bisa dihubungi juga, pihak ATC ngirim 2 jet tempur F-16 milik militer Yunani karena takutnya ada apa-apa sama pesawat ini. Ya mungkin kayak ada teroris atau pembajakan pesawat. 2 jet ini berhasil ngejajarin posisi mereka sama Helios di jam 11:24. Jet ini juga udah nyoba ngehubungin sama kayak ATC, tapi tetap aja nggak ada respon apapun. Akhirnya, salah satu jet mutusin buat lebih dekat lagi sama Helios 522 ini. Pas dia lihat di dalam pesawat, nggak ada satupun penumpang yang bergerak. Dan juga masker oksigen udah pada turun semua. Begitu juga di kokpit, pilot dan co-pilot nggak terlihat ada di sana. Diduga mereka jatuh dari kursinya pas lagi nyoba ngebenerin masalah apa yang terjadi di pesawat mereka. Ditambah gejala hipoksia awal tadi. Makanya gengs, pesawat ini dikenal dengan penerbangan hantu karena pesawat tetap terbang sedangkan gak ada satupun yang ngendalin pesawat ini. Ditambah orang-orang di dalam pesawat cuma diem aja dan gak bergerak sedikit pun. Nah, makanya pesawat ini tuh dibilang pesawat berhantu guys. Jadi setelah komunikasi putus, mungkin autopilot ngebawa pesawat ini nyampe ke Athena. Makanya pas di Athena cuma muter-muter doang karena cuma ada autopilot, nggak ada auto landing ya kan. Nah, pada jam 11:49 salah satu jet tempur F-16 melaporkan kalau dia melihat seseorang yang bergerak di dalam pesawat. Diketahui bahwa orang itu adalah seorang pramugara yang bernama Andreas Pradromu. Andreas ini sempat pingsan sama kayak yang lain, tapi nggak sengaja sadar dan langsung pakai masker oksigen darurat khusus awak pesawat. Andreas ini juga dikenal tahu sedikit banyak tentang penerbangan. Dia juga udah punya lisensi pilot dan pernah menerbangkan pesawat non-komersil. Tapi Boeing 737-300 ini beda sama pesawat non-komersil. Pastinya punya sistem yang lebih kompleks lagi. Jadi meskipun Andreas ada di kokpit, nggak banyak yang bisa dia lakukan. Ditambah saat itu bahan bakar pesawat juga udah mau habis gengs, karena tangki bahan bakar cuma bisa dipakai buat terbang selama 3 jam. Makanya dia harus ke Athena dulu mungkin buat isi bahan bakar ya, transitnya. Di detik-detik sisa bahan bakar itu tiba-tiba Helios 522 mengubah arahnya, udah nggak muter-muter lagi. Dari yang muter-muter
pesawat ini terbang menuju perbukitan. Jet tempur F-16 melaporkan kalau Andreas lah yang membelokkan pesawat ini. Karena pas dilihat, dia lagi duduk di kursi pilot dan memegang kendali pesawat pas pesawat ini merubah arahnya. So mungkin dia pikir nggak bisa nyelamatin orang-orang di pesawat, tapi seenggaknya nggak usah nambah lagi korban kalau misalnya sampai pesawat itu harus jatuh ke kota Athena yang padat pemukiman. Nah akhirnya pada jam 12.04 diduga Helios 522 ini memang udah habis bahan bakarnya. Mulai jatuh menukik dengan cepat di pemukiman Gramatiko Yunani. Disaksikan langsung oleh dua pilot jet tempur tadi yang mengawal pesawat ini. Gak ada satupun yang selamat di kejadian ini ya. Menurut Akripos Solakis, kepala komite penerbangan Yunani pada waktu itu, ini adalah kecelakaan terburuk yang terjadi di tempat mereka atau yang terjadi di Athena. Beberapa tahun setelah kecelakaan Helios 522 ini barulah investigasi menyatakan kalau penyebab dari kecelakaan ini adalah kelalaian pilot yang nggak ngecek tuas atau switch tekanan udara dan juga nggak sadar sama alarm peringatan ketinggian. Itu hasil dari investigasinya ya gengs. Jadi memang ini adalah teknis, bukan ada hantunya. Tapi gengs, keputusan ini menimbulkan pro kontra. Banyak juga yang nggak setuju sama hasil investigasi kecelakaan ini. Karena banyak yang berpendapat kalau pilot bakalan susah ngebedain alarm ketinggian sama konfigurasi lepas landas yang benar-benar sama persis. Suaranya sama, tuasnya juga sama. Lagian kesamaan bunyi alarm ini juga udah banyak banget yang ngeluhin ke Boeing. Lebih dari 10 laporan kalau mereka susah ngebedain bunyi konfigurasi lepas landas sama peringatan tekanan kabin. Tapi nggak tahu kenapa Boeing juga nggak ngelakuin apa-apa setelah nerima laporan-laporan itu. Nah setelah kecelakaan itu akhirnya Helios Airways, Boeing, dan juga teknisi yang bertugas pada saat itu dapat hukuman karena kejadian ini. Dan karena hukuman itu, Helios Airways ditutup atau berhenti beroperasi pada tahun 2006. Barulah Boeing akhirnya ngubah posisi lampu indikator dan switch tekanan udara yang ada di Boeing 737. Dipindahin ke tempat yang gampang dilihat sama pilot. Jadi biar pilot tuh gampang ngebedainnya. Dengan adanya perubahan ini kita harap hal-hal kayak gini nggak terjadi lagi. Karena cuma masalah sepele, nggak bisa ngebedain switch atau salah mengira peringatan, akhirnya harus menghilangkan ratusan nyawa. Oke gengs, itu dia kisah pesawat berhantu yang ternyata bukan berhantu pas kejadian itu terjadi. Ya kalau sekarang mungkin bisa jadi udah berhantu beneran. Semoga video tadi bisa nambahin sedikit informasi buat kalian yang belum tahu. Meskipun cuma 0,1% dari banyaknya informasi yang ada di dunia ini. See you on the next guys. Ciao.